Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 Kuliner 1. Perkenalkan, nama saya Melisa Revena Putri, absen 19. Perkenalkan, nama saya Najum Sarina dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Maidanul Safitri dari absen 16. Di sini kami akan membuat video bab 10 tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kisah inspirasi. Pada peringatan Hari Santri 2020, Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan berbagai kegiatan. Salah satunya YouTuber Selawat Summit yang dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19. Kegiatan ini diikuti banyak peserta dan menjadi ajang bagi para santri untuk menyalurkan bakat sekaligus berdakwah melalui teknologi digital. Masyarakat saat ini semakin gemar membaca selawat, terutama karena pengaruh para konten kreator di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Oleh karena itu, Kementerian Agama memfasilitasi kegiatan ini sebagai wadah dakwah yang menyebarkan ajaran Islam yang damai, rahmatul lil alamin. Kegiatan ini juga melibatkan beberapa YouTuber seperti Sakir Daulay, VV Zulfikar, dan lainnya. Selain itu, ada berbagai acara lain seperti kompetensi santri milenial, kopdar virtual, dan summit influencer selawat. Tidak hanya itu, panitia juga memberikan bantuan untuk pesantren dan mendukung pembelajaran daring selama pandemi. Peringatan Hari Santri 2020 ditutup dengan acara puncak dan mengusung tema Santri Sehat, Indonesia Kuat. Wawasan keislaman. Penyebaran Islam merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Indonesia. Sumber sejarah dari dinasti Tang pada tahun 674 Masehi memberikan petunjuk bahwa memang pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, dorongan kuat bagi saudagar-saudagar Arab pada masa-masa awal Islam untuk menyebarkan Islam sampai ke wilayah Nusantara tersebut didorong oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ana abadillahi bani amrin annan nabiyya qala ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim. Artinya dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikan apa yang dariku sekalipun satu ayat. Peran Wali Songo sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa dan Nusantara pada abad ke-15 hingga ke-16. Kedatangan pedagang Muslim sebelumnya belum menyebarkan Islam secara luas, sehingga Wali Songo menjadi tonggak utama karena berhasil menyebarkan Islam secara massal. Bukti sejarahnya masih terlihat dari makam-makam mereka yang hingga kini disiarahi. Wali Songo menggunakan strategi dakwah yang bijak dan sistematis. Dengan menyesuaikan pendekatan terhadap budaya lokal yang sudah kuat, mereka tidak menyebarkan Islam secara instan, tetapi melalui proses jangka panjang. Strategi utama mereka antara lain tadrij, bertahap, mengajarkan Islam secara perlahan dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, serta meluruskan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam dengan cara lembut. Adamul haroj, tidak menyakiti, tidak menghapus budaya dan kepercayaan lokal secara kasar, tetapi memperbaiki dan menguatkannya dengan nilai-nilai Islam sehingga budaya Nusantara tetap terjaga dan berkembang. Dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan oleh pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Penyebaran Islam semakin berkembang pada masa kerajaan-kerajaan awal di Nusantara. Menurut S.Q. Fatimi dalam Islam Comes to Malaysia, ada beberapa keluarga dari Persia yang bermigrasi ke Nusantara, yaitu keluarga Lor, datang dari wilayah Lor, Persia sekitar tahun 311 atau 912 Masehi dan menetap di Jawa. Mereka mendirikan kampung bernama Loran atau Kleran. Keluarga Jawani datang pada masa Jawani Al-Qurdi sekitar tahun 301 Hijriah atau 900
Persia datang pada masa pemerintahan Ruknul Daulah sekitar tahun 357 Hijriah atau 969 Masehi. Mereka menetap di Sumatera Timur dan mendirikan perkampungan Siak yang berkembang menjadi negeri Siak. Keluarga Rumi berasal dari daerah sekitar Laut Tengah dan menetap di Sumatera bagian utara dan timur. Orang Arab menyebut Sumatera dengan nama Rumi, Lamri, atau Lumuri. Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi melalui perdagangan Arab dan Persia. Pada awalnya, penyebaran Islam belum diterima secara luas oleh masyarakat setempat. Islam kemudian berkembang pesat pada abad ke-15 melalui dakwah para ulama dan tokoh sufi, terutama Wali Songo, yang menyebarkan Islam dengan cara damai dan menyesuaikan budaya lokal. Bukti awal masuknya Islam di Indonesia adalah makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur yang bertahun 1082 Masehi. Selain itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga berperan penting dalam menyebarkan Islam dan membentuk komunitas Muslim di daerah Gresik. Dengan pendekatan yang bijaksana, Islam akhirnya diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Kata wali berarti orang yang dekat dengan Allah, sedangkan Songo berarti 9. Wali Songo berperan penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Mereka berdakwah dengan cara damai melalui seni, budaya, pendidikan, perdagangan, dan keteladanan sehingga Islam mudah diterima masyarakat. Para wali Songo juga dihormati oleh masyarakat dan sebagian mendapat gelar Sunan. Selain mengajarkan agama, Wali Songo juga membantu membangun kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Berkat perjuangan mereka, Islam berkembang pesat di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Islam di Jawa yang sangat dihormati masyarakat. Bahkan setelah wafat, maka mereka dijadikan tempat ziarah untuk mencari berkah. Mereka berhasil menyebarkan Islam karena ajarannya mudah diterima, sikapnya ramah, serta menjadi seteladan. Penyebaran Islam oleh Wali Songo meliputi wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur seperti Cirebon, Demak, Kudus, Surabaya, Gresik, dan lainnya. Proses Islamisasi berlangsung damai tanpa paksaan, sehingga masyarakat memeluk Islam dengan sukarela. Metode dakwah yang digunakan adalah memanfaatkan budaya lokal seperti wayang, tembang, gamelan, dan adat istiadat. Hal ini menghasilkan perpaduan antara budaya lokal, Hindu, Buddha, dengan ajaran Islam sehingga tercipta keserasian. Wali Songo terdiri dari 9 tokoh, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri. Metode dakwah Wali Songo. Wali Songo menyebarkan Islam dengan menyesuaikan budaya lokal tanpa menghapus tradisi sepenuhnya. Mereka menggunakan seni, adat, dan pendekatan yang lembut sehingga ajaran Islam mudah diterima masyarakat. Selain itu, dakwah dilakukan melalui pendidikan pesantren, perdagangan, dan hubungan sosial. Para wali juga menjadi teladan dan pemimpin yang menjaga kedamaian sehingga Islam berkembang secara damai dan masyarakat hidup rukun. Wali Songo berdakwah dengan menghargai budaya lokal
5 hal yang